Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini kita masih mendapatkan limpah nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, seperti biasa di hari Jumat, kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan motivasi atau pembinaan dari anak sekalian. Pada pagi yang berbahagia ini, Pak Rokim ingin menyampaikan 7 cara membuat minder menjadi percaya diri. Ini motivasi untuk kita semuanya, untuk anak-anak utamanya yang kadangkala memiliki sifat minder, tidak percaya diri. Nah, bagaimana mengubah sifat minder itu agar menjadi percaya diri? Percaya diri sangat penting untuk kita semuanya, karena dengan percaya diri maka rasa optimis dalam menjalani kehidupan, menghadapi persoalan apapun, kalau kita dengan percaya diri dan optimis berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan senantiasa dalam kemudahan. Bagaimana mungkin orang lain bisa percaya diri atau percaya kepada kita sementara kita tidak percaya diri kepada diri sendiri? Bagaimana guru bisa percaya kepada Anda kalau Anda sendiri tidak percaya diri? Coba si fulan, kamu ikut lomba ya besok? Enggak bu, saya tidak bisa bu. Enggak pak, saya tidak bisa pak. Maka harus dirubah. Kepercayaan diri penting sekali dalam pergaulan hidup, dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, untuk anak-anak yang memiliki rasa minder, bagaimana cara mengubahnya? Maka Pak Rokim pagi ini akan menyampaikan 7 cara membuat rasa minder itu menjadi percaya diri. Yang pertama, buatlah daftar kekurangan dan kelebihan Anda. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus menginventarisir apa sih kekurangan diri kita dan apa kelebihan-kelebihan kita. Setelah kita tahu kekurangan-kekurangan kita, kita list, ternyata ada 10 kekurangan kita. Kemudian muncul kelebihan-kelebihan diri kita. Setelah kita list, ternyata kelebihan kita lebih banyak. Maka yang harus kita lakukan adalah fokus pada kelebihan kita. Fokus pada kelebihan kita dan mengeliminir, mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kekurangan kita misalnya, malas mandi, maka harus dieliminir. Pembelajaran online, walaupun online ya harus mandi, gitu ya. Ini anak-anak mungkin ada yang belum mandi, ayo, ya. Males kalau pakai baju, males tidak pakai disetrika, maka harus disetrika. Kelebihannya apa? Kelebihannya yang 10 atau yang 20 tadi lebih ditingkatkan, lebih difokuskan dan lebih dikembangkan. Ini tahap pertama yang bisa kita lakukan, yakni membuat daftar kekurangan dan kelebihan kita. Kekurangannya apa, kemudian dieliminir atau diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan, ditingkatkan untuk menjadi sebuah kelebihan. Dan kita yang harus kita lakukan adalah
fokus pada kelebihan kita. Kelebihan kita punya kelebihan apa? Ya, maka harus ditingkatkan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berpikir secara positif. Nah, ini penting ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa minder menjadi percaya diri itu, yang kedua yang harus kita lakukan adalah berpikir secara positif. Positive thinking. Positive thinking. Karena kehidupan kita ini ditentukan oleh bagaimana cara berpikir kita. Kehidupan kita ditentukan oleh pikiran Anda. Kehidupan Anda ditentukan oleh pikiran Anda. Banyak kutipan-kutipan misalnya yang bisa kita contoh. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, pemilik Microsoft, itu salah satu kutipan yang bisa jadi menjadikan inspirasi bagi kita. Dia mengatakan begini, kalau Anda lahir dalam keadaan miskin, maka jangan salahkan dirimu atau jangan salahkan siapa-siapa. Tapi kalau kamu atau kalau Anda mati dalam keadaan miskin, maka Anda yang paling bersalah. Nah, coba. Ini kutipannya Bill Gates. Barangkali bisa menginspirasi kita. Jadi kalau kita lahir dalam keadaan miskin, maka jangan salahkan diri Anda dan jangan salahkan siapa-siapa. Utamanya jangan salahkan diri Anda. Kita tidak pernah bisa memilih dilahirkan dari rahim siapa. Tetapi ketika kita mati dalam keadaan miskin, maka yang harus disalahkan adalah diri Anda. Ini artinya kita harus berupaya maksimal menggunakan segala potensi kekuatan diri kita, berpikir positif bahwa kita bisa melakukan. Dan tidak ada salahnya kita menjadi orang kaya. Bukankah hanya dua golongan yang bisa diiri? Hanya ada dua golongan yang bisa diiri. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya untuk lebih dekat kepada Allah, itu kita boleh iri kepadanya. Yang kedua adalah orang kaya dan menggunakan kekayaannya itu untuk berjuang di jalan Allah, menolong agama Allah. Maka kutipan Bill Gates bisa jadi menjadikan motivasi untuk diri kita. Dan kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang sukses itu lahir dari kondisi miskin, lahir dari kondisi kekurangan. Misalnya ada pengusaha-pengusaha yang lahir yang sekarang memiliki memiliki banyak perusahaan, memiliki bank, Tanjung dia. Itu lahir daripada anak singkong ini. Makanannya biasa makan singkong, menjadi konglomerat, menjadi orang yang terkaya di antaranya se-Asia. Fokus yang kedua adalah berpikir secara positif. Bahwa sekali lagi kehidupan Anda ditentukan oleh pikiran Anda. Oleh karena itu kita harus yakin akan kekuatan pikiran kita. Apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita pikirkan secara terus-menerus menjadi ucapan menjadi perlakuan atau perbuatan dan menjadi habit. Itu yang terekam di otak bawah sadar kita. Dan secara refleks, kalau apa-apa yang kita pikirkan secara positif, maka menghadapi segala persoalan pun kita akan positif dan percaya diri. Dan yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan adalah ubah penampilan Anda lebih baik. Untuk tampil percaya diri, misalnya untuk tampil di panggung, untuk tampil membawakan presentasi dari guru, maka ubah penampilan Anda yang lebih baik. Bajunya yang tidak disetrika yang baik, ya. Bajunya yang kelihatan lusuh, ya. Atau rambutnya yang gondrong. Yang laki-laki ini pandemi, saya lihat kemarin ketika anak-anak datang ke sekolah rambutnya masih gondrong-gondrong, panjang-panjang. Ubah penampilan Anda lebih menarik lagi. Nah, kalau penampilan Anda lebih menarik, maka kesan orang yang pertama kali melihat adalah, wah, anak ini bersih, anak ini rajin, anak ini rapi. Jadi dalam pepatah bahasa Jawa itu ada ungkapan mulyaning rogo saka busana, mulyaning diri saka lati.
Artinya mulianya seseorang itu karena busana yang dia pakai, dan mulianya diri karena ucapan. Tarki pernah memberikan ilustrasi ketika kita punya banyak uang, walaupun kita punya banyak uang yang di tas yang kita itu penuh banyak uang, tapi kalau penampilan diri kita pakai yang compang-camping, ya, yang sobek-sobek, lusuh, kotor, dan kemudian kita mengambil restoran, mau makan, mengambil mall, bisa jadi kita akan diusir oleh satpam security-nya. Pakaian kayak gini kok mau masuk mall, pakaian kayak gini kok mau masuk restoran yang notabene makanan mahal. Dia tidak tahu kalau yang kita bawa di tas atau di kresek itu uang sebanyak itu. Tapi orang melihat pertama adalah karena penampilannya. Oleh karena itu ubah penampilan Anda lebih baik. Ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita. Dan yang keempat adalah merubah pola hidup kita untuk menjadi lebih baik. Pola hidup kita bagaimana? Pola hidup kita yang sakit-sakitan, maka segera berubah. Kalau yang sakit, maka kemudian segera berubah. Yang kurang vitamin, lemes, olahraga. Bagaimana kalau kita bisa percaya diri kalau pembawaan kita tadi itu tidak seger, tidak sehat, penampilan hidup, pola hidup kita tidak sehat. Maka ini sangat penting ketika kita bertemu dengan orang, bertemu dengan klien, nanti ketika anak-anak sudah punya usaha, punya klien, ketemu dengan banyak orang, maka yang bisa dilakukan agar Anda bisa tampil percaya diri adalah merubah pola hidup Anda yang lebih sehat. Yang biasa begadang sampai malam, pagi itu bekerja, pagi itu belajar, pagi itu sekolah, maka kurangi begadangnya. Karena akan bertemu dengan klien, akan ketemu dengan wirausaha, akan ketemu dengan konglomerat, akan ketemu dengan pejabat. Maka pola hidupnya dirubah untuk menjadi lebih baik, mengurangi begadang malamnya, agar besok ketemu dengan klien kita, bertemu dengan guru kita, bertemu dengan rekan kerja kita tampil fresh, kita tampil mempesona, kita tampil percaya diri. Kemudian yang kelima adalah fokuslah pada hal-hal yang Anda sukai. Ini fokus pada hal yang Anda suka. Anda punya kesukaan apa? Punya kesukaan menulis, maka fokus, kembangkan nulis itu sampai wujud menjadi buku. Membuat cerpen, apa saja tulis. Kita bisa lihat gagasan orang-orang besar itu karena ditulis, Ada Profesor Dr. Hamka yang menulis tafsir Al-Azhar, itu sosok sastrawan dan kiai mubalik ulama yang terkenal. Walaupun beliau sudah meninggal, ada karya monumental yang berupa tafsir Al-Azhar. Dan kita bisa banyak belajar dari tafsir-tafsir yang lain itu karena ditulis. Nah, anak-anak punya kebiasaan atau punya fokus apa, ya, punya kelebihan apa, maka fokus, lakukan yang terbaik yang anak-anak miliki. Yang kelima adalah fokuslah pada hal-hal yang Anda sukai, tentu adalah hal-hal yang positif, ya, yang positif. Yang tidak positif atau yang negatif justru harus dihilangkan. Seperti yang pertama tadi, membuat identifikasi mana-mana yang negatif, mana-mana yang positif. Yang negatif dieliminasi, yang positif ditingkatkan. Seperti itu. Kemudian yang keenam adalah teruslah tersenyum, ya, teruslah tersenyum. Bukankah senyum Anda kepada saudara Anda adalah sedekah, ya? Jadi kalau anak-anak masuk ke lingkungan YPS kan ada 5S itu, ya. Salam, sapa, senyum, ya. Apa lagi? Salam, sapa, senyum, nah. Ya. Jadi lakukan. Demikian juga ketika Anda ketemu klien
ketemu pejabat, ketemu rekan kerja, di mana apalagi yang kaitannya dengan pelayanan, maka harus pelayanan yang prima. Yang pertama yang dilakukan adalah senyum, sapa, salam. Ada yang bisa saya bantu Pak, ada yang bisa saya bantu Bu, ada yang bisa saya bantu Mbak, ada yang bisa saya bantu akhi, ukhti, ya, bagian daripada pelayanan. Maka ketika Anda berkunjung ke salah satu pelayanan publik, kemudian tidak disambut dengan ramah, maka kita juga kadang-kadang tidak mau untuk datang kedua kalinya. Seperti Anda ketika masuk di Indomaret atau Alfamart saja, selamat datang di Indomaret, kan begitu? Senyumnya, sapanya ramah. Dan ini penting, sangat penting. Itu adalah rangka untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi teruslah tersenyum. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah belajarlah memaafkan diri sendiri. Belajarlah memaafkan diri sendiri. Setiap diri kita punya kekurangan, setiap diri kita punya kesalahan. Maka berusahalah untuk memaafkan diri sendiri atas segala kekurangan dan kesalahan. Belajar untuk memaafkan diri. Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan orang lain kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri? Kita punya salah, maka maafkanlah kesalahan saya, kesalahan diri kita juga, kemudian tidak mengulangi. Ya sudah, kemarin saya bersalah, untuk selanjutnya saya akan berbuat lebih baik, tidak mengulangi kesalahan saya. Sudah, daripada kita termenung meratapi kesalahan diri kita sendiri terus menerus, yang pada akhirnya kemudian kita tidak pernah bisa melangkah untuk yang lebih baik. Jadi itu anak-anak motivasi pagi ini. Jadi 7 cara untuk membuat rasa minder itu menjadi percaya diri. Saya ulangi, yang pertama adalah buatlah daftar kekurangan dan kelebihan Anda dan fokuslah pada kelebihan Anda. Yang kedua adalah berpikir secara positif. Ingat, hidup Anda ditentukan oleh pikiran Anda. Dan yang ketiga, ubah penampilan Anda lebih menarik. Yang keempat adalah merubah pola hidup Anda yang lebih baik, lebih sehat. Dan yang kelima, fokuslah pada hal-hal yang Anda sukai. Fokus pada hal yang Anda sukai dan kembangkan sampai menjadi karya nyata. Dan yang keenam adalah teruslah untuk tersenyum, memberikan pelayanan, menyapa, salam, senyum, sapa, apalagi kaitannya dengan pelayanan publik. Dan yang ketujuh adalah belajarlah untuk memaafkan diri sendiri. Karena setiap kita punya kesalahan, setiap kita punya dosa, maka yang paling penting bagi diri kita adalah belajar untuk memaafkan diri sendiri. Dan pada akhirnya kita akan bisa memaafkan orang lain kalau orang lain itu punya salah kepada kita. Mudah-mudahan motivasi pagi yang singkat ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, bekal kehidupan kita dalam menjalani kehidupan masa datang. Untuk anak-anak terus semangat, untuk anak-anak terus maju, untuk anak-anak terus beraktivitas dengan penuh kreativitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya kita ikuti kegiatan Daksos dari pembina OSIS. Untuk tetap anak-anak di jalur ini, kita akan ikuti hari ini ada kegiatan bakti sosial oleh anak-anak OSIS di beberapa titik yang akan dibagikan sembako kepada para yang membutuhkan. Terima kasih. Silakan Pak Dwi, Bu Ana, monggo.